kembali lagi bersama saya di podcast Media NASA. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang dua organisasi yang ada di SMK 1 Nanggulan nih. Teman-teman pasti penasaran kan, organisasi apa yang bakal kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita udah kedatangan nih dua narasumber kita yang kece banget. Yang pertama ada Mbak Bila. Halo Mbak Bila. Halo semuanya. Yang kedua itu ada Mas Davinda. Kita sapa dulu nih. Halo Mas Davinda. Halo semuanya. Oke, jadi ini tadi dua narasumber kita yang kece banget. Mereka ini adalah ketua dari organisasi OSIS dan juga ROHIS. Nah, teman-teman bakal tahu nih keseruan apa aja yang ada di organisasi OSIS dan ROHIS SMK 1 Nanggulan. Jadi, buat tahu lebih lengkapnya, stay tune di podcast Media NASA. Oke, langsung aja nih kita ke narasumber kita yang pertama, yaitu dari ketua OSIS kita nih, Mbak Bila. Oke, halo Kak Biba. Halo Mbak Bila. Kita mau tanya-tanya nih tentang OSIS di SMK 1 boleh Nanggulan. banget. Boleh. Keseruannya apa aja, terus kegiatannya dan keseruan-keseruannya pokoknya yang ada di OSIS SMK 1 Nanggulan nih. Yang pertama nih Mbak Bila, suka duka join OSIS apa sih? Sukanya yaitu di sini tuh aku jadi lebih belajar pengalaman, relasi banyak teman-teman juga kan. Jadi aku tuh dari mereka tuh banyak banget belajarnya ya. Terus kemudian apa lagi ya Kak Bibah, lupa ya. Sepa. Ayo nggak ngomong kayak gitu kok Pak, ya Allah. Keluar aja. Oke. Melatih jiwa kepemimpinan juga Kak Bibah. Gitu. Ada lagi nggak sih? Mungkin kan pasti ada kadang problem ya sama teman-teman antar anggota gitu. Nah, itu apa sih Kak? Terus gimana penyelesaiannya atau solusi dari itu apa sih? Gitu. Ya mungkin ada aja sih problemnya, mungkin kayak seperti miskomunikasi gitu, pasti ada aja sih. Gitu. Tapi kalau di OSIS itu banyak sukanya apa banyak dukanya ya nih Mbak Bila? Banyak sukanya sih, dari mereka tuh kayak banyak belajar banget. Terus organisasi ini tuh aku mendapat kayak keluarga baru gitu. Jadi kita merasakan suka dukanya bareng-bareng sih. Banyak capeknya nggak sih Kak jadi ketua OSIS itu? Banyak, tapi capeknya itu bikin candu gitu, tau nggak sih? Waduh, Iya. menyandu ini. Bahaya nggak sih? Nggak ya? Oke, kalau agenda OSIS yang paling deket apa nih, Mbak Bila? Agenda OSIS paling deket ini bulan ini tuh ada LDK. Yang pertama pemilos dulu deh. Pemilos, terus kemudian ada latihan dasar kepemimpinan, terus kemudian nanti ada pelantikan. Nah, gitu. Udah mau purna nih? Udah dong. Waduh. Iya. Udah detik-detik terakhir ini ya. Aduh. Kalau boleh tahu kapan nih Kak pemilosnya itu? Pemilosnya itu Selasa, tanggal 17 September 2024. Oke, jadi teman-teman ini disuruh belajar berdemokrasi ya Iya ini. dong, Mulai ayo. dari hal yang paling dasar nih, contohnya yaitu pemilihan ketua OSIS. Bener banget. Oke. Jangan golput ya. Jangan golput nih dari Mbak Bila. Terus persiapannya apa aja nih buat pemilos ini? Oke, nanti mungkin besok Kamis tuh kita adakan rapat dulu persiapannya apa saja yang dibutuhkan. Nanti mungkin kayak kotak suara seperti itu, terus habis itu nanti pencoblosannya mungkin kayak paku dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan apa saja gitu. Terus nanti pamflet nanti kita sebarkan juga. Terus kemarin juga sempat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tuh membuat kayak video menjelaskan tentang visi misinya tuh bagaimana aja sih gitu, seperti itu. Boleh di-spill nggak sih kandidatnya ketua OSIS itu siapa aja? Boleh, oke. Jadi kandidat ketua OSIS yang pertama itu ada Rifai Isnin Razik dan juga ada Hendri. Hendri itu dari kelas 10 TE dan Rifai itu dari kelas 11 TJKT gitu.
Dan yang kandidat 2 itu ada Fakihatunisa dan wakilnya adalah Selvia Fabianti gitu. Oke, jadi cowok-cowok, cewek-cewek ini Iya. ya. Oke deh. Terus apalagi ya? Di OSIS itu kayaknya kegiatannya seru-seru nih. Yang puncak banget dari kegiatan OSIS apa sih, Mbak Bila? Puncak banget itu kemarin kita sempat bekerja sama juga dengan dengan Dewan Ambalan dan juga Rohis. Kemarin tuh ada hari ulang tahun sekolah yang ke-20. Iya, benar banget. Itu juga Seru ternyata banget sih. HUT yang NASA yang ke-20 itu Iya. program kerjanya OSIS ya? Iya. Wah, keren banget nih OSIS NASA. Jadi teman-teman yang penasaran sama OSIS bisa dong gabung nih biar tahu keseruan-keseruan OSIS yang lain. Oke nih Mbak Bila, yang selanjutnya nih, kesan-pesan buat OSIS yang periode 2023-2024 apa nih? Kan sebentar lagi udah mau purna nih ya. Oke. Udah mau ganti kepengurusan gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman organisasi yang sudah menjadi bagian cerita dalam hidup saya. Terus dari mereka tuh aku juga banyak belajar public speaking, terus habis itu urus acara, mengelola keuangan, waktu, gitu, dan bisa mengendalikan emosi juga. Pasti ada dukanya juga. Oke, Iya, oke. seperti itu. Dukanya mungkin apa ya? Dukanya kayak kita tuh mendapat komentar-komentar negatif dari siswa-siswi gitu. Mungkin ada beberapa yang kita mendapatkan komentar negatif, tetapi komentar-komentar negatif itu bisa kita jadikan sebagai bahan motivasi buat kita semua bisa OSIS tuh semakin maju lagi ke depannya gitu. Oke, jadi dari apa ya tadi, omongan-omongan dari luar yang kurang mengenakan itu bukan membuat OSIS itu jadi lemah atau apapun, tapi justru menjadi motivasi. Iya, benar ya. banget, seperti itu. Oke, terima kasih nih Mbak Bila. Kita beralih dulu nih ke narasumber kita yang kedua, yaitu dari Ketua Rohis Al-Azam SMK Negeri 1 Nanggulan, yaitu Mas Davinda. Oke, halo Kak Biba. Halo Mas Davinda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja nih Mas Davinda tanya-tanya tentang Rohis. Rohis itu apa sih Mas sebenarnya? Rohis itu kepanjangan dari Rohani Islam yang berada di salah satu organisasi di SMK Negeri 1 Nanggulan. Nah, tujuan dari Rohis itu adalah bisa Pak sebentar. Halo nih Pak. Oke, Rohis itu apa sih Mas Davinda kalau boleh tahu nih? Boleh dijelasin dulu nih ke teman-teman kita, kalau ada yang belum tahu mungkin jadi tahu nih apa itu Rohis. Siap. Oke, jadi Rohis itu sendiri adalah kepanjangan dari Rohani Islam. Adalah sebuah organisasi keagamaan yang ada di Sekolah SMK Negeri 1 Nanggulan. Tujuan utama dari Rohis itu sendiri adalah untuk memperdalam dan memperkuat pemahaman serta pengamalan ajaran Islam di kalangan siswa. Jadi lebih ke religi ya, ini organisasi religi. Betul sekali Kak Biba. Oke, boleh disampaikan nggak sih suka duka jadi ketua Rohis itu apa aja gitu? Banyak sukanya apa banyak dukanya nih Mas Davinda? Tentunya banyak sukanya. Sukanya menjadi anggota Rohis yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua bertemu dengan teman-teman yang seiman. Kemudian yang ketiga belajar banyak hal baru seperti ilmu agama, kepemimpinan dan juga keterampilan sosial. Yang keempat merasa bermanfaat bagi orang lain. Dan kemudian yang kelima memiliki pengalaman yang berharga. Ini kan tadi di OSIS itu udah mau regenerasi ya. Kalau yang di Rohis sama juga atau masih lama ini regenerasi? Sama juga Kak ini. Mau regenerasi dan juga proker yang ke depan adalah sama seperti OSIS, yaitu ada LDK atau latihan dasar kepemimpinan, bisa disebut dengan pembekalan untuk anggota Rohis baru, dan juga nanti akan ada pelantikan anggota Rohis baru juga. Untuk pembekalannya kapan nih Mas Davinda kalau boleh tahu? Untuk pembekalannya insya Allah akan diadakan besok hari Senin. Senin itu Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 16 September 2024. Oke, jadi udah deket nih ya, agenda September ini padat banget ya ternyata. Ya. Oke nih, kalau divisi di Rohis itu ada apa aja sih? Divisi di Rohis itu ada 6.
Jadi yang pertama itu ada divisi keagamaan, yang kedua ada divisi keilmuan, yang ketiga ada divisi medis atau media dakwah Islam, yang keempat ada divisi humas, yang kelima divisi kidami, dan yang keenam divisi desain kreatif. Oke, banyak juga ya, ada 6 ya tadi. Ada 6. Oke, kalau di OSIS tadi ada 10 ya? 10, iya. Oke, 10 bidang OSIS itu, kalau ROHIS ada 6. 6. Oke. Kegiatan di ROHIS yang paling deket apa nih? Tadi kan udah disebutin selain dari LDK dan juga pelantikan, itu ada lagi nggak yang paling deket nih? Mungkin kegiatan yang paling dekat itu adalah pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 25 September nanti. Oke, jadi waduh September padat banget nih teman-teman. Aduh. Oke deh, pesan buat ROHIS yang periode 2023-2024 apa nih? Kan udah mau purna ya, tentunya ada pesan-pesan buat teman-teman satu angkatannya nih. Oke, pesan buat anggota ROHIS yang lama, yaitu saya berpesan terima kasih banyak atas dedikasi kalian selama ini. Kalian adalah inspirasi baik banyak orang. Perjalanan kita masih panjang. Semangat dan sukses untuk kalian semua. Oke, sukses terus ya buat ROHIS yang lama. Amin. Oke nih, kita udah tanya-tanya tentang OSIS dan juga ROHIS. Mungkin dari Mbak Bila ada yang mau disampaikan? Untuk motivasinya jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Jadikan pengalaman sebagai batu loncatan untuk merapih cita-cita yang lebih tinggi lagi ke depannya, seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih? Mungkin itu aja sih. Oke deh. Maka dari Kak David, Kalau dari Mas Davinda, ada yang mau disampaikan nggak nih sebelum kita akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini? Mungkin yang dapat saya sampaikan adalah jangan patah semangat, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Cobaan itu pasti ada, tapi namun yang jadi pertanyaan adalah kita dalam mencari solusi dalam setiap cobaan itu. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Oke, siap. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah, ini dari Mas Ketua ROHIS kita. Oke, gimana? Seru kan? Kegiatan-kegiatan di ROHIS maupun OSIS SMK Negeri 1 Naunggolan. Jadi untuk kalian yang penasaran nih sama kegiatan-kegiatan kita yang lain, kalian bisa kepoin Instagramnya OSIS dan juga ROHIS. Untuk OSIS yaitu @onteration dan untuk ROHIS yaitu @rohis_al-azam. Mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas pada hari ini, dan semangat terus untuk teman-teman OSIS maupun ROHIS yang akan dilantik ke depannya, dan terima kasih untuk teman-teman dari OSIS dan ROHIS yang sebelumnya. Sekian dari saya, ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.